should take it slow. Terus kita juga nggak ya tadi lagi gue bener-bener kayak nunggu tim-tim di luar dari apa tim e-sports gitu bisa coba untuk rise up di turnamen ini. Ya kita lihat udah proses turun. Nah lagi-lagi map dengan sejuta kontroversi, tapi nggak apa-apa. Kontroversi. Gue sih pengen ngajaknya tuh gini loh. Lo ibaratnya kayak hubungan, anything ya. Itu move on-nya tuh bareng-bareng gitu. Move on-nya bareng-bareng. Iya, gue pengen ngajak para survivor tuh, ayo kita move on bareng-bareng lah. Kita terima kalah hari adanya. Benar, ada satu tembakan yang sudah dilakukan oleh tim dari Aura. Ini Aura ya, jelas banget. Walaupun namanya bukan. Dan kita lihat sini masih ada satu orang yang harus terjatuh di sana. Deadly juga nampaknya juga sudah terjatuh. Kita lihat bakal ketemu harus ya. Ini bakal ketemu karena udah terdengar step ya. Bakal di backstep, ada damage yang masuk tapi hanya kena cuma seperempat. Lagi-lagi tembakan dari Ame bener-bener nggak ada ampun. Coba untuk jump shoot masih bisa sustain. Ada satu knock yang berhasil dilakukan oleh Amek. Dilanjutin lagi nggak dikasih ampun. Boss Nightmare nampaknya yang menjadi lawan dari Aura harus tersungkur. Itu dia ya, balik lagi. Walaupun tadi gue rasa dari M-God sendiri dia buying time itu lumayan lama loh. Dia dikejar 3 orang sekaligus. Tapi ternyata mereka udah pincang duluan juga karena Rizanya juga udah harus terculik duluan sampai akhirnya Boss Nightmare harus dipulangkan lagi di peringkat ke-12. Bener, tapi resource yang memang didapat itu masih terbatas banget ya, minim banget. Dan oh ya, gue juga pengen infoin di sini, gue turut berduka cita ya buat orang tua dari bokapnya, terutama bokapnya Riza yang beberapa hari lalu tuh meninggal ya. Jadi Riza semangat, ayo jangan jangan putus semangat. Kita di sini tetap dukung. Turut berduka ya, turut berduka cita lah ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada tim dari tim kece yang sekece bajunya karena dia memakai baju bola dari tim Argentina. Masih coba untuk melihat-lihat, nggak ada yang dilihat. Nah, nampaknya ini bakal ketemu sih karena stepnya juga udah ada. Udah coba ngelihat person pasti bakal ngelihat banget ini situasinya. Ada glue wall juga, ini menandakan bahwa memang ada kehadiran orang di sini. Ya, tapi harus cukup berhati-hati juga ya karena kalau misalnya kita lihat senjata yang dimiliki, resource yang dimiliki sama tim DG tadi dia cuma megang shotgun mini aja. Ya. Sedangkan kalau emang sampai benar-benar disamperin sama tim kece itu bakal sulit. Yap, damage tapi dari shotgun mini juga walaupun sudah sedikit dinar, tapi ini dia yang gue mau bilang damage. Lawannya double barrel. Iya, bener banget double barrel. Dan kita lihat sini ada satu pergerakan lagi ditutup oleh glue wall, mencoba untuk di revive tapi berhasil jebol. Ada seperempat darah yang tersisa. Kita lihat berhasil di sini MC Bintang berhasil membunuh atau membuat satu orang tersungkur. Dan kita lihat di sini masih coba untuk kontes 1, 2, 3 tembakan tapi nampaknya keberuntungan dari Bintang juga harus terhenti di sini. DG harus tereliminasi. Padahal udah knockdown 3 ya. Itu balik lagi. Tadi DG tuh dia cuma pegang shotgun mini. Dan mereka mutusin buat warnya tuh war jarak dekat. Benar. Sayang, padahal mereka juga punya senjata yang jarak jauh ya. Padahal kalau mereka bisa narik dulu, coba buat war jarak jauh, gue rasa sih bisa lebih baik. Karena tadi juga yang dilawan shotgun mini, dilawannya sama kakaknya. Benar. Double barrel. Kondisinya mungkin memang mengharuskan seperti itu karena di konsol hall sendiri ini memang satu tempat yang memang di set up untuk pertempuran jarak dekat ya kan. Serba salah juga. Jadi mungkin mereka juga nggak coba untuk tarik mundur dulu yang tadi lu bilang gitu Beb. Cuman ya gimana, nasi sudah menjadi bubur. 2 tim e-sports dalam tempo waktu yang singkat harus tereliminasi di babak-babak atau di fase-fase awal. Ya, dan kali ini juga ini ada update ketemu lagi ya. Ada update standing buat kalian mungkin yang nggak tahu format dari perolehan poin yang dipakai di Free Fire Asia All Star ini dipakai lagi ya untuk skena kompetitif dan kemungkinan terbesar bakal dipakai terus-terusan untuk turnamen-turnamen major atau turnamen-turnamen resmi yang diselenggarakan oleh Garena. Ya, dan ini dia udah ada penggunaan dari grapple hook. Sayang sih kalau menurut gue digunain di awal kayak gini. Karena biasanya ntar kalau emang late game yang masih full, itu bakal sulit. Ada kontes nampaknya di sini. BLS Anu masih coba untuk tembakin dari jauh. Ada satu tim dari tim nomor 5 yang nampaknya juga ke distract ya. Dan di sini kita lihat ada UAV juga yang bakal bahaya banget buat tim 5. Hanya misalkan satu orang yang gue lihat di minimap ini bakal jadi PR buat dia kalau seandainya dia masih maksa untuk nge-revive.
Ditambah lagi juga di sini ada drone, otomatis juga posisinya udah Cabut. ketahuan ya dari Cabut. tim Ina Cyberton. Ya itu udah pasti cabut karena dia juga udah coba untuk lari tapi masih coba untuk di fairing walaupun nggak kena. Kita lihat di sini masih coba untuk berlari-lari seperti apa ya, Subasa ya, lari. Tapi dia pinter loh manfaatin blind spotnya karena ini emang kayak bener-bener nggak kelihatan banget ya. Gocek-goceknya pinter ya. Bener, kalah hari itu memang banyak kontra ya. Tapi gue setuju banyak. Kalau seandainya kita cuman ngeluh minta dihapus tapi tanpa ada satu alasan yang jelas, gue rasa itu nggak bijak. Tapi gue beberapa kali akhirnya dapat inputan lah dari beberapa player. Memang gue setuju patahannya terlalu banyak ya kan. Tapi itu jadi satu apa ya, satu ciri khas sih menurut gue dari map Kalahari. Mungkin yang gue setuju juga di beberapa handphone map ini terlalu dark ya kan. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin bakal bisa diperbaikin ya, ya bisa pasti karena setiap apa ya produk itu kan pasti bakal ada terus-terusan ya. Misalnya contoh kasar kayak produk dari skin senjata dan senjata itu kan pasti bakal ada nerf dan buff. Gue rasa juga nggak nutup kemungkinan dari map sendiri bakal terus-terusan untuk didevelop ke arah yang lebih mungkin nanti bisa disukai sama playernya. Itu gitu. dia. Jadi tenang aja, chill. Semua komen-komennya apa semua masih ditampung. Dan Garena bakal disortir juga ya kan? Bener, Garena itu besar, Free Fire besar karena masukan-masukan dari usernya juga. Jadi sebisa mungkin kalian memberikan masukan yang masuk di akal dan masukan yang menurut kalian tuh memang penting gitu untuk Itu perkembangan dia. dari game yang kita sayang. Reasonable lah. Reasonable. Sekiranya masuk akal juga pasti ada pertimbangan untuk diperbaikin. Tapi di sini Oh, udah mulai ngeliat. ada satu fairing cukup sekarat. Sayang banget kalau ada ini nggak jadi kenok. Karena malah bisa survive. Wow. Itu padahal udah tipis banget loh. Tipis banget, tapi gue rasa ada kom dari teman-teman yang lain sampai akhirnya Halcyon juga harus tarik mundur dan nampaknya nggak ketolong. Satu persatu member dari Aerowolf harus terjatuh menyusul Halcyon tadi. Bang juga harus terkenok. Jadi gue rasa tadi Halcyon mungkin memang mau ngeras, cuman ada kom dari temen-temennya beberapa split fire yang atau tembakan pancingan yang lain juga mengarah ke teman-teman yang lain sampai akhirnya harus sendiri tarik mundur. Cuman keputusan tadi itu bener-bener apa ya, sangat merugikan tim Aero ya. Karena akhirnya malah menelan korban 2 orang yaitu Halcyon dan juga Bang. Walaupun Bangnya sendiri berhasil di revive ya. Padahal tadi lu sempet kayak natis banget ya kalau misalkan ini bener-bener kalau ternyata musuhnya nggak knockdown. Parah. Ya Dan karena ternyata udah bener aja satu momentum yang gue rasa cuman sepersekian detik itu bisa banget dimanfaatkan oleh tim MCY yang tadi juga di early berhasil nge-wipe out tim DG. Ya, tapi kali ini juga Aero Ini bakal moving ke atas. Ada drone. Aduh, UAV-nya emang kebangetan ya. Langsung ketahuan dan ini pasti sulit karena posisi dari Aero sendiri ada di lower ground. Bener, di lower ground tapi berhasil mengkenok 1 orang. Bahkan nyusul lagi dan harus terjatuh Broken G. Nampaknya juga harus tereliminasi. Terjatuh maksud gua, dan kita lihat nggak dikasih ampun. Bang nampaknya juga jadi serba salah dan harus tarik mundur ke daerah patahan di batu di lower ground. Kita lihat masih ada satu rush yang dilakukan oleh Black. Cukup low nampaknya, kita lihat masih coba untuk nge-revive temennya. 4 lawan 1. Bakal PR buat Black, tapi di lain sisi kayak kebingungan. Agak miss ya. Kebingungan, ada agak miss. Sangkain siapa, dan kita lihat di sini masih masuk ke dalam dan nampaknya Aerowolf yang tadi masuk ke 2 besar harus tereliminasi di game kedua di map Kalahari. Ya, yang mana tadi Broken G itu sebenarnya dia udah dapetin 1 knockdown dan tadi juga gue sempat lihat resource ya, dia masih ada 1 glow lagi yang sebenarnya bisa banget dia buka. Bisa buka, tapi ya tadi sih gue rasa ada satu apa ya momentum di mana dia tadi habis tarik mundur kehilangan Halcyon juga kan. Terus dia coba untuk cari kompon, gue rasa dalam satu planning di mana mereka mau defense atau nurunin tensi ya kan. Karena gue yakin banget setelah tembak-tembakan tuh pasti adrenalin kan naik banget ya kan. Kepacu sampai akhirnya mungkin tadi nggak di luar dugaan mereka saat mereka coba untuk masuk ke daerah kompon, ngelihat UAV dan ada orang. Jadi kayak momentumnya tuh mereka nggak sempet nurunin tensi. Ya, digas lagi. Ya belum lagi tadi ada satu yang terjatuh juga si Bang kalau nggak salah. Ya udah jadinya mungkin ya apa ya, dituntut untuk tetap tenang ya, tapi lawannya juga nggak kalah tenang ya kan, karena tadi juga jatuh 1 persatu juga kan, tapi masih bisa komplit 4 terakhir. Akhirnya Aerowolf yang harus mengakui dari tim lawannya.
Ya, dan kalau misalnya kita lihat ini yang paling gue suka dari Kalahari. Apa tuh? Itu kita ada tebing-tebing di Kalahari yang mana sebenarnya bisa banget buat kita pakai defensif. Betul. Dan dia tuh nggak akan kerender. Cuma worst case-nya itu untung dangernya agak di atas. Ketika worst case-nya dangernya ada di tebing itu bakal sulit banget. Bakal sulit buat kita ngehindarin ya kan. Tapi kita lihat di sini sangat bijak sekali ya dari tim nomor 9 sendiri yang coba untuk nge-snipe di bawah patahan. Mereka nggak maksa untuk coba untuk masuk karena gue yakin banget kalau seandainya kita udah belajar mikro karena udah nggak ada alasan sih menurut gue mikro dari map Kalahari belum dikuasai gitu karena map ini udah hampir sebulan juga kan kayak rutinitas gue rasa juga Banyak harus cepat iya banyak. Kalau kita ngomongin kayak All Star kemarin atau Asia All Star kemarin mungkin masih banyak orang-orang yang melakukan kesalahan elementer ya kan kayak misalnya ngelihat kompon atau nggak hafal dari komponnya bentuknya kayak gimana itu wajar. Tapi kalau sekarang kita lihat sekelas tim BLS Anu aja yang mungkin tim komunitas ya mereka juga awareness-nya udah tinggi banget. Mereka tahu sebenarnya di atas tuh ada potensi-potensi orang. Dan kita lihat di sini ada Joker yang nampaknya kelihatan tapi coba untuk tembak satu orang berhasil. Wow, gua rasa nggak bijak ya? Nggak bijak banget. Karena tadi pas dia lagi ngumpet di sana, orang 2 lompat udah nggak ngelihat. Mungkin gue tahu objektifnya adalah gue ambil 2 poin lah ya kan. Tapi terlalu cepat menurut gue. Coba tadi nunggu sedikit sabar. Sabar pun sebenarnya gue ngeliat 2 juga lebih ke arah panik sih dia sih ya, lebih ke arah panik. Dan kita lihat sini Cyrus nampaknya juga sudah mendapatkan tembakan dari arah depan dan zona juga sudah mulai mengecil. Ini bakal sakit banget dan coba untuk ditembak lagi ada NSC Voodoo yang coba untuk tembakin ke arah tim nomor dari tim BLS tadi. Iya BLS tadi ya. Kita lihat di sini ada satu juga tembakan ada yang terjatuh. Udah susah banget di revive karena udah coba objektifnya adalah ngejar zona. Terus juga terbuka kayak kalau seandainya masih nge-revive itu bukan hal yang bijak. Oh my god, dan itu ada war di tebing-tebing ini yang paling gue suka. Ini bakal sulit banget dan ini bener-bener bakal jadi clutch play antara grapple hook sih. Grapple hook, jadi grapple hook yang tadi si OBB bilang itu penggunaannya kalau untuk di early kurang bijak karena memang ya? saat memasuki fase mid game apalagi kalau seandainya kita ngomongin Kalahari ini tuh udah pasti nih kayak begini nih kondisi dari yang bakal ditemuin banyak high ground belum lagi nanti ada orang patahan-patahan kayak gini jadi ya memang harus dikit banget penggunaan dari gravel hooknya kecuali memang di early sendiri lu emang udah kontes mati-matian ya. Yes, dan kalau misalkan gue lihat sendiri ya zona-zona akhir di map Kalahari itu awal-awalnya tuh masih sering banget ke tengah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari movingnya sendiri ya emang enaknya itu rada-rada di tengah. Benar. Jadi objektifnya ngambil ke tengah dulu ya karena di tengah juga setahu gue komponnya juga cukup memadai sih untuk kita ngambil sistem permainan defensif. Oke kita lihat di sini nampaknya juga Aura masih coba untuk tembakin terbuka Siren Kruger tanpa ada perlindungan harus mati di tangan Aura Piu. Satu orang juga sudah terjatuh di sana nggak akan bisa ditolong karena teman-temannya juga masih fokus untuk mencari kompon. Ya kali ini juga bakal. Nyayur abis Aura kita lihat di sini masih coba buat tembakin ada satu glue wall yang masih bisa nahan sebentar aja karena nggak bakal lama lagi harusnya dia bakal terjatuh tapi ketutup tebing. I love kalah. Tapi masih mantul tapi kalau gue lihat ya ini belajar sabar sih menurut gue karena di Kalahari nggak bisa sembarangan spamming juga kalau seandainya di patahan tuh rada tricky ini kita lihat nggak langsung masuk tapi malah mental ya dan ini dia lagi-lagi ya Aura ya mereka udah ada benar-benar di atas. Yap, oke kita lihat di sini saat tim yang juga sudah mulai datang ditembakin gitu aja ini juga ada anak Aura ya tapi dari NSC ada satu lontar yang berhasil dimanfaatkan oleh Deadly langsung aja mengarah ke arah tim Aura hanya misalkan satu orang yang berhasil masuk ke arah bawah tanpa terlihat oleh tim Aura. Ya, ini benar-benar nyayur banget 6 tim 15 pemain yang mana Aura udah ngamanin sisi high ground ya dari zona
selanjutnya. Harus dimanfaatkan karena pergerakan walaupun lu di high ground, map Kalahari ini banyak banget lu lihat patahan. Jadi kalau seandainya lu bisa dapat satu momentum, lu nyayur di atas, ini gua ngelihat sisa dari tim yang ada itu udah di bawah mereka. Oh my god, headshot semua. Yeah. 14 poin eliminasi udah dikoleksi sama Aura. Checklistnya udah komplit menurut gua sampai di late game. Cuman tinggal checklist terakhir adalah gimana caranya Aura bisa nge-secure buyahnya. Karena kalau saya dengan 14 kill plus poin buya, ini bisa jadi satu angin segar buat mereka juga menyongsong di ronde ketiga. Ya karena kita cuma punya 4 ronde aja ya di sini. 4 ronde aja dan kayak Pium masih coba untuk masuk. Kita lihat agak terfreeze ya kali ini. Oke, kita lihat di sini ada Aura Ame yang juga sudah mulai ngelihat, tapi ada glue wall yang tanpa disadari. Ditutup sama Tim Link temennya. juga ditutup sama temennya sendiri. Guns coba untuk maju ke depan. Coba kontes Siren Esports harus terjatuh dan di sini Aura hanya misalkan Ame tanpa disangka-sangka Aura juga harus terjatuh. Kita lihat Graveluk, permainan Graveluk juga nggak berhasil membuat tim Lynx Legend tidak mendapatkan buya, tapi malah mendapatkan buya. Wow.